Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nyima Silvarani dengan NIM 1904111, Prodi Perbankan Syariah kelas 6B. Baiklah, di sini saya akan mereview artikel yang berjudul Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia melalui Arbitrase Syariah. Sebelumnya, artikel ini membahas mengenai kedudukan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia atau BAMUI. Dalam hukum positif Indonesia dan politik hukum Indonesia, ketika suatu bisnis mengalami sengketa sedangkan perusahaan tidak memiliki legalitas yang kuat secara yuridis formal, maka bisa jadi sengketa. Keberadaan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia ini memiliki dasar hukum yang berlaku saat ini dan memungkinkan suatu lembaga lain di luar lembaga peradilan umum dapat menjadi wasit atau hakim dalam penyelesaian sengketa para pihak. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Pasal 3 Ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999. Regulasi arbitrase ini merupakan sebuah langkah solutif dalam dunia ekonomi untuk mengurangi menumpuknya beban sengketa yang diajukan kepada pengadilan. Adapun arbitrase sendiri adalah sebuah solusi yang sudah pernah terjadi pada zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib, sehingga dapat dikatakan bahwa diundangkannya regulasi arbitrase ini merupakan sebuah langkah maju untuk mengurangi menumpuknya beban sengketa yang diajukan pada pengadilan, sekaligus menghidupkan atsar sahabat yang menjadi suatu bentuk perwujudan dari sisi-sisi solutif dari keagamaan. Kemudian Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR Syariah pertama yang berkedudukan di Bandung pada tanggal 15 Juli 1991 bernama Bank Pengkreditan Rakyat Mardatilah dan Bank Pengkreditan Rakyat Berkah Amal. Dalam berdirinya bank-bank dan pengkreditan rakyat BPR yang berdasarkan prinsip syariat itu, di satu pihak telah mengkomodasi kepentingan umat Islam dalam melakukan bisnis dan perekonomian melalui jasa perbankan Islam. Tetapi di pihak lain telah menimbulkan masalah yuridis. Masalah ini timbul akibat adanya hubungan hukum dalam bentuk perjanjian antara pihak bank sebagai kreditur dan pihak nasabah sebagai debitur, atau dengan pihak lain sebagai mitra kerja. Sengketa bisnis para pihak ini seringkali tidak bisa dihindarkan. Dalam praktek bisnis, dengan demikian diperlukan penata hukum sebagai penyelesaian masalah yang sesuai dengan dasar hukum yang digunakan. Tentu saja sengketa bisnis yang berdasarkan hukum Islam di Indonesia tidak bisa diselesaikan melalui peradilan umum. Demikian juga ia tidak bisa ditangani oleh peradilan agama karena keduanya tidak mempunyai kewenangan dalam mengenai perkara tersebut. Disinilah perlu adanya suatu lembaga yang dapat menyelesaikan sengketa bisnis yang berdasarkan hukum Islam. Penyelesaian sengketa bisnis model ini tidak direkomendasikan. Kalaupun akhirnya ditempuh penyelesaian itu semata-mata hanya sebagai jalan yang terakhir atau ultimatum remedium setelah alternatif lain dinilai tidak membuahkan hasil. Proses penyelesaian sengketa yang membutuhkan waktu yang lama mengakibatkan perusahaan atau para pihak yang bersengketa mengalami ketidakpastian. Cara penyelesaian seperti ini tidak diterima dunia bisnis melalui lembaga peradilan, tidak selalu menguntungkan secara adil bagi kepentingan para pihak yang bersengketa. Sejak berdirinya Bank Syariah di Indonesia pada tahun 1992, pemerintah telah membuat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan syariah. Dalam undang-undang itu terlihat bahwa di Indonesia berlaku dua sistem perbankan, yaitu konvensional yang menggunakan sistem bunga dan sistem syariah yang berdasarkan ketentuan hukum Islam. Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank syariah diatur dalam pasal 36 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/FBI/2004.
Dalam undang-undang itu diatur secara rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-undang itu juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional atau bank mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah. Atas peluang itu, maka berkembanglah bank-bank yang mendasarkan operasionalnya pada sistem syariah, antara lain Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, BRI Syariah, Bukoppoint Syariah, Danamon Syariah, Bank Mega Syariah, dan masih banyak lainnya. Metode penelitian ini digunakan yaitu bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang meliputi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan aspek arbitres dan peradilan agama. Kemudian bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap hukum primer, seperti tulisan-tulisan dalam bidang arbitres, pengadilan agama, buku-buku, dan hasil penelitian lainnya. Dan yang terakhir, bahan hukum tersier, yaitu kamus, ensiklopedia, dan lain-lain seperti link dari internet. Kemudian pembahasan yang pertama di sini, mekanisme penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia melalui arbitres syariah di luar pengadilan agama. Mekanisme penyelesaian sengketa ini itu bersifat perdata, secara umum dapat diselesaikan melalui 3 alternatif. Yang pertama, melalui lembaga arbitres syariah. Yang kedua, melalui perdamaian atau yang dikenal dengan ADR, Alternative Dispute Resolution. Yang terakhir, melalui jalur litigasi atau proses peradilan di pengadilan agama atau pengadilan negeri, tergantung klausa perjanjian yang disepakati. Penyelesaian sengketa bisnis melalui mekanisme ADR dalam bentuk konsultasi, negosiasi, mediasi, konsilasi, dan penilaian ahli, atau melalui mekanisme arbitres banyak dipilih oleh para pihak yang berselisih karena beberapa alasan, diantaranya kesukarelaan dalam proses, prosedur cepat, rahasia terjamin, hemat waktu, hemat biaya, keputusan non-yudisial, fleksibel dalam merancang syarat-syarat penyelesaian sengketa, win-win solution. Tetap terpeliharanya hubungan baik antara pihak yang bersengketa. Kemudian para arbitrer adalah orang-orang yang memiliki keahlian dan putusan arbitres bersifat final serta mengikat para pihak. Selain itu, ada kemungkinan banding dan kasasi terhadap putusan arbitres. Badan Arbitres Syariah yang biasa disingkat Basarnas sebagai alternatif penyelesaian sengketa di lembaga keuangan syariah mempunyai tujuan. Yang pertama, memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa muamalat atau perdata yang timbul dalam bidang perdagangan, industri, keuangan, jasa, dan lainnya. Yang kedua, menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam satu perjanjian tanpa adanya suatu sengketa untuk memberikan suatu pendapat yang mengikat mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut. Sedangkan Yuridiski Basarnas berdasarkan pasal atau anggaran dasar Yayasan Bamui sekarang Basarnas meliputi penyelesaian sengketa yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, jasa, dan lainnya. Kemudian memberikan suatu pendapat yang mengikat tanpa adanya satu sengketa mengenai persoalan berkenaan dengan perjanjian atas permintaan para pihak. Kemudian ada prosedur penyelesaian sengketa melalui arbitres. Hal ini berkaitan dengan prosedur dan proses penyelesaian sengketa lembaga keuangan syariah melalui Basarnas. Adapun ketentuan-ketentuan umum yang terkait prosedur penyelesaian sengketa sebagai berikut. Pemeriksaan sengketa harus diajukan secara tertulis, namun demikian dapat juga secara lisan apabila disetujui para pihak yang dianggap perlu oleh arbitre atau majelis arbiter. Ketentuan-ketentuan prosedur di atas
dimaksud untuk menjaga agar jangan sampai penyelesaian sengketa melalui arbitrase tersebut juga arbitrase syariah menjadi berlarut-larut, sehingga dengan demikian dalam arbitrase tidak terbuka upaya hukum banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. Kemudian ada pedoman arbitrase syariah, yaitu para arbiter ditugaskan untuk menangani suatu sengketa. Yang kedua, nilai-nilai keadilan yang tercermin dalam Pancasila harus dijadikan sebagai satu acuan pokok di dalam menyelesaikan sengketa. Yang ketiga, bani atau baik arbitrase nasional maupun arbitrase syariah, yaitu Basarnas yang dikenal di Indonesia ditinjau dari sudut tata hukum Indonesia, mempunyai kedudukan yang sama dalam arti kedua lembaga itu harus diakui oleh pemerintah Republik Indonesia. Kemudian landasan hukum. Sesuai dengan pasal 1338 KUH Perdata, sistem hukum terbuka. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Perjanjian harus dilaksanakan dengan baik. Kemudian pasal 16 dan pasal 3 ayat 2 UU 4 2004. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian. Kemudian Pactum de Compromitendo. Berdasarkan ketentuan tercantum pada pasal 615 RV, penetapan, penunjukan, dan pengangkatan wasit dilakukan oleh para pihak yang berselisih sesudah selisih atau sengketa itu terjadi. Kemudian ada alternatif instrumen penyelesaian sengketa bisnis. Penyelesaian sengketa dan menggunakan lembaga arbitrase akan menghasilkan putusan arbitrase. Selain melalui proses arbitrasi, penyelesaian sengketa non-legislasi dapat juga dilakukan dengan cara alternatif penyelesaian sengketa atau alternatif dispute resolution. Penyelesaian sengketa melalui ADR mempunyai keunggulan dibanding dengan penyelesaian sengketa melalui legislasi. Di antaranya ialah adanya sifat sukarela dalam proses karena tidak adanya unsur pemaksaan, prosedur yang cepat, keputusan bersifat non-yudikal, prosedur rahasia, fleksibel dalam menentukan syarat-syarat. Kemudian konsultasi. Konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu yang disebut dengan klien dengan pihak lain merupakan pihak konsultan. Yang kedua ada negosiasi. Negosiasi adalah sarana bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga. Kemudian mediasi. Mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral, serta membantu para pihak yang berselisih mencapai kesepakatan secara sukarela terhadap permasalahan yang disengketakan. Konsilisasi. Penyelesaian melalui konsilisasi dilakukan melalui seorang atau beberapa orang atau badan sebagai penengah yang disebut konsiliator dalam mempertemukan atau memberi fasilitas kepada pihak-pihak yang berselisih untuk menyelesaikan penyelisihannya secara damai. Kemudian prosedur penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Yang pertama, pemeriksaan sengketa. Yang kedua, arbitrase atau majelis arbiter terlebih dahulu mengusahakan perdamaian. Yang ketiga, pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 hari sejak arbitrase atau majelis arbitrase terbentuk. Keempat, putusan arbitrase harus memuat kepala putusan yang berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.
Yang kelima, dalam putusan ditetapkan suatu jangka waktu putusan tersebut harus dilaksanakan. Yang keenam, apabila pemeriksaan sengketa telah selesai, pemeriksaan harus ditutup dan ditetapkan hari sidang untuk mengucapkan putusan arbitrase dan diucapkan dalam waktu paling lama 30 hari setelah pemeriksaan ditutup. Dan yang terakhir, dalam waktu paling lama 14 hari setelah putusan diterima, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada arbiter atau majelis arbiter. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dari jurnal ini, maka kurang lebihnya atau ada salah kata mohon kiranya dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.